Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Red Hat bersama saya, Virus Aljufri. Di video kali ini saya akan membahas tentang chapter 6, yaitu tentang Configure Application for Reliability. Oke, langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, di sini ada abstrak, di dalam abstrak ada sasaran, tujuan, bagian-bagian, dan laboratorium. Nah, di sini kita akan membahas tentang ketersediaan tinggi aplikasi dengan Kubernetes. Tujuannya, jelaskan bagaimana Kubernetes berupaya agar aplikasi tetap berjalan setelah terjadi kegagalan. Nah, di sini kita membahas juga tentang konsep penerapan aplikasi dengan ketersediaan tinggi. Ketersediaan tinggi atau high availability adalah tujuan untuk membuat aplikasi lebih tangguh dan tahan terhadap kegagalan saat runtime. Menerapkan teknik HA mengurangi kemungkinan aplikasi sama sekali tidak tersedia bagi pengguna. Secara umum, high availability dapat melindungi aplikasi dari kegagalan dalam konteks berikut, seperti dari dirinya sendiri dalam bentuk bug aplikasi, dari lingkungannya seperti masalah jaringan, dan dari aplikasi lain yang menghabiskan sumber daya klaster. Nah, selain itu, praktik HA dapat melindungi klaster dari aplikasi seperti aplikasi yang mengalami kebocoran memori. Nah, kita juga di sini bisa menulis aplikasi yang andal. Pada intinya, perangkat HA tinggi klaster mengurangi skenario buruk. HA bukanlah pengganti untuk memperbaiki masalah tingkat aplikasi, tetapi melengkapi mitigasi yang dilakukan pengembang. Meskipun diperlukan untuk keandalan, keamanan aplikasi merupakan perhatian terpisah. Aplikasi harus bekerja sama dengan klaster agar Kubernetes dapat menangani skenario kegagalan dengan sebaik-baiknya. Kubernetes mengharapkan perilaku berikut dari aplikasi. Nah, di sini yang pertama ada mampu melakukan restart, yang selanjutnya ada menanggapi permintaan pemeriksaan kesehatan, mendukung beberapa instansi secara bersamaan, memiliki penggunaan sumber daya, dan beroperasi dengan hak akses terbatas. Nah, selanjutnya ada keandalan aplikasi Kubernetes. Jika sebuah pod aplikasi mengalami crash, maka pod tersebut tidak dapat merespon permintaan. Tergantung pada konfigurasinya, cluster dapat secara otomatis memulai ulang pod tersebut. Jika aplikasi gagal tanpa menyebabkan pod crash, maka pod tersebut tidak menerima permintaan. Namun, cluster hanya dapat melakukan hal tersebut dengan health probe yang sesuai. Kubernetes menggunakan teknik HA berikut untuk meningkatkan keandalan aplikasi, yaitu memulai ulang pod, pemeriksaan, dan penskalaan horizontal. Nah, teknik ini akan dibahas secara mendalam di sepanjang bab ini. Oke, langsung aja kita ke halaman berikutnya, teman-teman. Harusnya di halaman berikutnya adalah kita melakukan teknik maksudnya praktik langsung di webnya, di labnya, teman-teman. Nah, ini sebelum itu kita ubah lagi ke dalam bahasa Inggris. Langsung aja kita masuk ke dalam webnya, teman-teman. Nah, kita atur dulu. Aku mau atur jadi 5. Oke, kita masuk ke workstation, habis itu open console untuk memunculkan labnya. Nah, kita buka terminal. Nah, udah, langsung aja kita lab start reliability HA. Nah, selanjutnya kita langsung ke OC login aja. Developer, minp developer. Developer, https
example.com6443. Nah, successful. Habis itu langsung aja kita ke OC Project Reliability. Oke, langsung aja ke CD DO. Habis itu labs, habis itu kita cat long load.yaml. Oke, nah ini isinya ya teman-teman. Habis itu langsung aja kita ke OC apply minf long yaml. Oke, udah dibuat. Habis itu ke OC exec long min for minf local host 3000 help. Nah, kita bisa langsung OC getputs. Nah, ini udah jalan ya teman-teman. Terus kita langsung OC effect long minf local host 3000 disrupt. Oke, OC getputs. Kenapa nih? Nah, udah. Masih delete port long. Oke, udah berhasil di delete. Habis itu, oke, kita modify-nya berarti coba di nano long yaml. Sorry. Nah, harusnya kita di sini kan sebagai restart polisi kan always gitu kan, jadi never habis itu OC apply minf long yaml. Berhasil di create. Habis itu kita OC exec long min forum minf localhost 3000 help. Habis itu kita ganti ini jadi disrupt. Habis itu OC getpots. Yap, error teman-teman. Habis itu langsung OC delete long. Oke, habis itu selanjutnya adalah kita update the long load.yaml file by Oke, coba kita ke nano. Kita lihat dulu kontainer. Di sininya kita coba tambahin
Name start ini value namanya jadi voice. Masuk apply PDF long error. Coba kita bukanya dari sini ya. Kelihatan. Bisa ke sini. Nah,
kita langsung next ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada application health probes of ya, yaitu pemeriksaan kesehatan aplikasi. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana Kubernetes menggunakan health probe selama deployment, scaling, dan failover aplikasi. Yang pertama ada penyelidikan Kubernetes. Pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga klaster yang andal. Penyelidikan memungkinkan klaster untuk menentukan status suatu aplikasi dengan berulang kali meminta respon darinya. Serangkaian pemeriksaan kesehatan memengaruhi kemampuan klaster untuk melakukan tugas-tugas berikut. Antaranya, ada pencegahan kerusakan dengan secara otomatis, ada failover dan penyeimbangan beban, dan memantau dengan menemukan apakah dan kapan pod mengalami kegagalan, dan yang terakhir adalah penskalaan dilakukan dengan menentukan kapan replika baru siap dan menerima permintaan. Dan juga ada endpoint probe penulisan. Pengembang aplikasi diharapkan untuk membuat kode titik akhir pemeriksaan kesehatan selama pengembangan aplikasi. Titik akhir ini menentukan kesehatan dan status aplikasi. Misalnya, aplikasi berbasis data mungkin hanya melaporkan pemeriksaan kesehatan yang berhasil jika dapat terhubung ke basis data. Karena klaster sering memanggilnya endpoint, pemeriksaan kesehatan harus cepat dalam menjalankan fungsinya. Endpoint tidak boleh melakukan query basis data yang rumit atau banyak panggilan jaringan. Nah, di sini juga ada jenis probe. Kubernetes menyediakan jenis-jenis probe berikut, yaitu startup, readiness, liveness, tergantung pada aplikasinya. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi satu atau lebih dari jenis-jenis ini. Nah, di sini ada pemeriksaan kesiapan, pemeriksaan keaktifan, pemeriksaan saat startup, dan ada juga jenis-jenis tesnya, teman-teman. Di sini tesnya itu ada HTTP GET, perintah kontainer, soket TCP. Nah, ada juga pengaturan waktu dan ambang batas. Semua jenis probe mencakup variabel waktu. Periode detik variabel tersebut menentukan seberapa sering probe dijalankan. Ambang batas kegagalan menentukan berapa banyak upaya gagal yang diperlukan sebelum penyelidik itu sendiri gagal. Sebagai contoh, sebuah pemeriksaan dengan ambang batas kegagalan dan periode detik dapat gagal hingga 3 kali sebelum pemeriksaan secara keseluruhan gagal. Nah, di sini juga ada menambahkan probe melalui YML. Nah, selanjutnya menambahkan probe melalui CLI. Nah, di sini juga ada menambahkan probe melalui konsol web. Nah, kalau di konsol web ini tampilannya sama kayak yang part sebelumnya, teman-teman. Jadi dia dari web yang kita gunakan itu. Lalu ya udah, selanjutnya kita bakal coba aja langsung di labnya. Oke. Di sini langsung aja kita start. Kita masuk sebagai
free period, second, HTTP get, let me help and support me, jadi iya harusnya benar kok. Apa ya? Ya. Oke, di sini ada tentang cadangkan kapasitas komputasi untuk aplikasi. Tujuannya, konfigurasikan aplikasi dengan permintaan sumber daya sehingga Kubernetes dapat membuat keputusan penjadwalan. Nah, penjadwalan pod Kubernetes. Nah, penjadwalan pod Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP menentukan penempatan pod baru ke node ke dalam klaster. Algoritma penjadwalan pod mengikuti proses 3 langkah, yaitu node penyaringan, memprioritaskan daftar node yang telah difilter. Yang selanjutnya adalah memilih node yang paling sesuai. Nah, di sini juga ada permintaan sumber daya komputasi. Untuk aplikasi yang membutuhkan sejumlah sumber daya komputasi tertentu, Anda dapat menentukan permintaan sumber daya dalam definisi pod dari deployment aplikasi Anda. Permintaan sumber daya tersebut akan mengalokasikan sumber daya perangkat keras untuk deployment aplikasi. Permintaan sumber daya menentukan sumber daya komputasi minuman. Minimum. Oh iya, salah baca. Menentukan sumber daya komputasi minimum yang diperlukan untuk menjadwalkan sebuah pod. Penjadwal mencoba menentukan node dengan sumber daya komputasi yang cukup untuk memenuhi permintaan pod. Nah, di sini juga ada memeriksa sumber daya komputasi klaster. Administrator klaster dapat melihat sumber daya komputasi yang tersedia dan yang digunakan pada suatu node. Oke, kita langsung next ke halaman selanjutnya. Melakukan uji coba ya teman-teman.
Oke. Langsung aja kita ini bahan di sini. Langsung aja taruh sini. Habis itu kita kasih display mood poster foto. Error. Describe your preferred word. Oh, iya benar, ternyata salah harusnya. Dia bukan sebagai developer teman-teman. Lupa aku sering lihat pakainya developer, jadi login sebagai developer harusnya developer admin mintek headset https empat exam folder oke login kurang keren. Yes, sudah bisa langsung kasih describe note master pasal 1 ya. Oke lanjut kita ke kasih project reliability di kelas. Oke. Oh ini salah. Nah harus ini. Langsung kita CD DO news labs. Terus kita ke reliability. Oke. Kita kasih apply WF no wallpaper. Oke. Lanjut aja. Modify the wallpaper app. Oke. Di bagian ini teman-teman bagaimana? Ini. Aduh aku lihat ini. Aku zoom dulu ya. Request. Nah harus ini. Di bagian image. Spare container image. Spare container image. Research harusnya. Research habis itu kita aja deh. Nah, ini foto dulu. Nah, oke. Ya, langsung aja ke ini. Musik lagi kita pindahin. Resources. Searches, harusnya. Request. Request. Memory. Wi-Fi. Terus langsung kita save. Oke. Nah, kita tambah 2 lagi. Itu kita ini kasih apply WinF uang. Oke, kasih skill deploy uang. Aduh, iya benar harusnya password. Oke, kita langsung kasih DevOps. Wow, landing teman-teman kita langsung kasih get on friends. Help, selector. Yes, ayo, web, scheduling. Oke, kasih describe top download. Kasih describe note master foto. Oke, kasih set resource deploy uang. Plus memory globally. Oke, kasih delete OpenL add uang. Oke, sudah ini habis itu kasih describe note master pasal 1. Kita CD hold
next ke selanjutnya. Nah, di sini ada tentang limit compute capacity. Nah, batas kapasiti komputasi untuk aplikasi, yaitu bertujuan konfigurasikan aplikasi dengan batasan sumber daya agar Kubernetes dapat melindungi aplikasi lain darinya. Permintaan memori dan CPU yang Anda tentukan untuk kontainer membantu Red Hat OpenShift Container Platform memilih node komputasi untuk menjalankan pod Anda. Namun, permintaan sumber daya ini tidak membatasi memori dan CPU yang dapat digunakan kontainer. Misalnya, menetapkan permintaan memori besar 1 GB tidak mencegah kontainer untuk mengonsumsi lebih banyak memori. Red Hat merekomendasikan agar Anda mengatur permintaan memori SIP dan CPU ke pengguna puncak aplikasi Anda. Sebaliknya, dengan mengatur nilai yang lebih rendah, Anda akan membebani sumber daya node secara berlebihan. Jika semua aplikasi yang berjalan pada node mulai menggunakan sumber daya di atas nilai yang mereka minta, maka node komputasi memiliki kehabisan memori dan CPU. Nah, di sini kita juga bisa mengatur batas memori. Nah, di sini juga Red Hat mengandalkan fitur kernel Linux untuk menerapkan batasan sumber daya dan untuk menghentikan proses dalam kontainer yang mencapai batas memorinya, yaitu dengan kelompok kontrol atau cgroups, yaitu pembunuh kehabisan memori, out of memory killer, ya itu teman-teman. Nah, nah, di sini juga ada nih untuk menetapkan batas memori untuk kontainer sebuah pod dari konsol web. Itu pilih deployment, lalu tindakan, lalu kita bisa edit resource limit. Nah, di sini mengatur batas CPU. Batas CPU bekerja berada di batas memori. Ketika kontainer mencapai batas CPU, RHU CPU akan menghambat proses kontainer. Meskipun node masih memiliki siklus CPU yang tersedia, aplikasi tetap berjalan tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Nah, teman-teman. Di sini ada permintaan penayangan, batasan, dan penggunaan aktual. Dengan menggunakan antarmuka baris perintah RHOCP, administrasi klaster dapat melihat informasi penggunaan komputasi pada masing-masing node. Perintah tersebut menampilkan informasi detail tentang sebuah node, termasuk informasi tentang pod yang berjalan pada node tersebut. Untuk setiap pod, perintah tersebut menunjukkan permintaan dan batasan CPU, serta permintaan dan batasan memori. Oke, kita langsung praktek aja teman-teman.
Di halaman selanjutnya ada tentang penskalaan otomatis aplikasi, konfigurasi autoscaler pot horizontal untuk sebuah aplikasi. Nah, di sini autoscaler bekerja dalam sebuah siklus. Secara default, setiap 15 detik, autoscaler melakukan langkah berikut, yaitu autoscaler mengambil detail metrik. Habis itu untuk setiap pot yang menjadi target sumber daya ini, autoscaler mengumpulkan metrik dari subsistem metrik. Ada juga untuk setiap pot yang ditargetkan, autoscaler menghitung persentase penggunaan dari metrik yang dikumpulkan dan dari permintaan sumber daya pot. Dan yang terakhir, autoscaler menghitung pengguna rata-rata dan permintaan sumber daya rata-rata di semua pot yang ditargetkan. Nah, langsung aja kita
reward bell. Oke, tempat di sini ya. Habis itu apa tadi? Auto scaling lotus. Jadi itu di bagian yang mana nih? Kita pakai aja dulu. Oke, dari ini kita ini ada bagian itu tes ini ada ini. Berarti di sini. Please switch. Please more choose. Oke. Please. CPU 25M.
Ini adalah ringkasannya. Oke, sekian video tentang chapter 6 dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.